Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avelia Anissa dan teman saya di sebelah, Degrita Faizatun Nafi'ah. Kami di sini akan sedikit menceritakan tentang pahlawan-pahlawan Indonesia yang memperjuangkan umat Islam pada masa penjajahan dan masa pasca kemerdekaan. Jadi pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Haji Omar Said Cokroaminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan pahlawan pasca kemerdekaan. Di sini ada Buya Hamka, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan yang terakhir ada B.J. Habibie. Jadi saya ingin sedikit bertanya tentang Pangeran Diponegoro. Oke. Siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Oke, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Dengan nama mustahar dari seorang ibu bernama Raden Ajeng Mangkorowati. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendoro Raden Mas Antowiryo. Sejak kecil, beliau sering memperdalam soal agama, mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan menggembala. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, di mana tempat tinggal Eyang Buyut putrinya Permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I. Jadi itu Diponegoro. Boleh dong dijelaskan latar belakang tentang perang Pangeran Diponegoro? Oke, perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Atas saran GPH Mangkubumi, pamannya Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Sehingga Kiai Mojo ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Perlawanan Diponegoro sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar berbagai siasat untuk menumpas atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Nah, kalau mau tanya tentang pahlawan-pahlawan lain masih boleh? Boleh. Nah, apa benar Teuku Umar salah satu pahlawan dari Aceh yang gigih melawan Belanda? Itu benar karena beliau salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda. Teuku Umar yang dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah seorang anak uli balang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melaboh. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Magdum Sati, berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Ada persoalan selanjutnya? Ceritakan dong Teuku Umar saat ikut berjuang ketika Aceh meletus pada 1873. Oke. Ketika perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya yang baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampung sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai Kucik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Melaboh. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teuku Umar berpura-pura menjadi antek-antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883.
Teuku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Nisero dengan syarat diberi logistik dan senjata. Kemudian, tidak lama Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Pada tanggal 10 Februari 1899 di Kaudilok Buban, Teuku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Melaboh. Teuku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya di Lok Buban menuju Melaboh pada malam hari. Pada tanggal 11 Februari 1899 Masehi, pasukan Teuku Umar terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar. Beliau gugur sebagai syuhada. Nah, sekarang saya mau tanya tentang Haji Omar Said Cokroaminoto. Ya. Kapan sih lahirnya Haji Omar Said Cokroaminoto itu? Beliau lahir pada 6 Agustus 1882. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah yang bernama Raden Mas Cokromiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, Raden Mas Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Apa yang dilakukan Haji Omar Said Cokroaminoto pada bulan Mei 1912 itu? Pada bulan Mei 1912, Cokroaminoto bergabung dengan organisasi Serikat Islam. Pergerakan Serikat Islam yang pada awalnya sebagai bentuk protes atas para pedagang asing yang bergabung dengan Serikat Dagang Islam yang oleh Haji Omar Said Cokroaminoto dianggap sebagai organisasi yang terlalu mementingkan perdagangan tanpa mengambil daya tawar pada bidang politik. Dan pada akhirnya pada tahun 1912 SDI merubah menjadi Serikat Islam. Serikat Islam digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September 1912 oleh pemerintah yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Edinburgh. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Nah, kamu pasti tahu dong tentang Haji Ahmad Dahlan itu. Iya. Jelaskan dong lahirnya. Lahirnya di mana dan tanggalnya. Oke. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923 pada usia 54 tahun. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Dia termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Kasih tahu dong tentang silsilah Haji Ahmad Dahlan itu. Beliau termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka yang di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapan, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtada, Kiai Haji Muhammad Sulaiman,
Kiai Haji Abu Bakar dan Muhammad Darwisi atau Ahmad Dahlan. Sekarang gantiannya saya yang bertanya ya. Boleh. Yang pertama, siapa sih Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu? Boleh Bang dijelaskan? Beliau lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Ya. pada 14 Februari 1871. Wah, berarti pas Valentine ya. Ya, dan dia meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun, 24 Zulhijjah, Qodah 1287 Hijriah sampai 3 Ramadan 1363 Hijriah. Oh, gitu ya. Berarti apakah benar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari belajar hadis? Boleh Benar. dijelaskan? Benar. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf Ya. dengan mendalami tarikat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Ya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, Ya. matematika, dan aljabar. Wah, berarti hebat sekali ya Hasyim Asy'ari ini. Iya dong. Oke. Berarti saya ini ya akan bertanya tentang Buya Hamka. Boleh. Di mana sih lahirnya Abdul Malik Amrullah atau yang disebut Buya Hamka itu? Buya Hamka itu lahir di negeri Sungai Batang, Ya. Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Ya. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Wah, oke. Saya akan bertanya lagi. Soal kedua yaitu, boleh dong diceritakan Buya Hamka saat remaja meninggalkan pendidikannya di Tawalib. Gimana sih itu? Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Ya. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab. Melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Wah, ya. Selanjutnya saya akan bertanya tentang Gus Dur. Yang pertama, boleh dong dijelaskan siapa Gus Dur itu? Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ya. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Wah, yang kedua nih, boleh jelasin tentang keluarganya. Siapa itu? Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Ya. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Berarti dia. pendiri Nahdlatul Oh Ulama. iya. Cucunya ya? Ya. Sementara kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Ya. adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasional dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Nyai Haji Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Berarti Gus Dur ini sangat terhormat sekali ya, karena dari keturunan pendiri-pendiri pondok yang terkenal di Indonesia. Betul. Oke, selanjutnya saya akan bertanya tentang B.J. Habibie. Wah, ini Boleh. favorit sekali ya. Iya. Apa benar B.J. Habibie itu dulu presiden di Indonesia?
Benar, Ya. beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei Ya. 1998. Gitu ya. Maaf tadi sedikit ada kendala ya. Iya. Oke ya, soal kedua, kapan sih puncak karir B.J. Habibie? Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada iya, pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Ya. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 Ya. dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Presiden Soeharto. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup ya podcast kita kali ini. Hebat-hebat sekali ya pahlawan-pahlawan kita ini. Nah, Kita itu boleh menjadikan pengalaman-pengalaman pahlawan kita itu sebagai motivasi untuk lebih semangat lagi untuk depannya ya kan. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan berkata atau kurang jelas memberikan informasinya. Saya Avelia Ansia pamit undur diri. saya Devita Faizatul Nafiah juga ingin mengundurkan diri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.